sebelumnya ini minta maaf ya Bu Rahma mengganggu waktunya waktu mengajarnya. Ini tadi alhamdulillah sudah selesai ya Bu? Iya. Mengajarnya. Ada lagi jam berapa nanti? Jam keempat. Jam keempat berarti jam 20 insya Allah. Okay. Insya Allah ini nanti proses coaching yaitu khususnya supervisi pembelajaran tidak lama Bu. Terus ini dari pengajar Pak Anto Maniko. Untuk awal ini saya kenalkan, mungkin dulu juga sudah saya kenalkan lagi. Ini Bu Rahma Pak Anto. Oke, kita langsung saja Bu Rahma. Gini Bu Rahma, kemarin kan kita sudah melakukan bincang-bincang ngobrol terkait pembelajaran yang Bu Rahma lakukan, mulai dari pra-coaching, pembelajaran. Kemarin Bu Rahma sudah menyampaikan rencana pembelajarannya seperti apa. Kemudian kemarin juga saya sudah masuk ke kelas untuk observasi pembelajaran. Mungkin dari pelaksanaan kemarin Bu Rahma dari pra yang kita diskusikan, kemudian Bu Rahma melakukan pembelajaran di pas waktu saya observasi, mungkin jenengan bisa menyampaikan Bu apa saja kemarin yang sudah Bu Rahma lakukan di pembelajaran. Ya, tentu di kegiatan pendahuluan sesuai yang saya harapkan anak-anak di jam terakhir kan krusial, bukan terakhir, sebenarnya kayak mau istirahat di jam siang. Saya minta untuk dirijen itu agak sulit karena terkadang malu di depan banyak anak perempuan sama laki kayak bukan muridnya itu. Alhamdulillahnya mau berjalan di situ untuk mau melakukan pengembangan diri dari menyanyi, kegiatan menyanyi sesimpel itu sih Pak Andi. Yeah. Terus yang kedua, memang di pembelajaran kemarin saya mintanya itu kan membuat soal sendiri supaya mengembangkan daya kreatifnya sama berpikir kritis siswa di materi statistika. Untuk pengerjaan selama 20 menit itu sekitar 2-3 orang sudah selesai karena saya minta cukup 3 soal, membuat data kelompok, kemudian mencari jawaban sendiri. Dan anak yang planning berikutnya kan saya cerita ke Pak Andi kalau gagal yang pertama saya coba untuk berkelompok kan Pak. Ternyata dengan berkelompok pun mereka planning itu tidak saya jalankan gitu karena individu sudah jalan. Karena mereka itu kebiasaan inginnya ditanya sama pergurunya saja. Jadi mereka itu tanyanya nggak paham langsung ke gurunya. Pengembangan kelompoknya kelompoknya tidak efektif sih, tidak jadi karena kalau memang karakter kelasnya seperti itu ya untuk siswa untuk khusus. Untuk TKJ begitu, tapi kalau sekolah TB beda lagi. Oh beda kelas beda karakter. Karena tugas individu sudah di jalan, ya sudah saya nggak menggunakan planning berikutnya untuk berkelompok. Gitu. Jadi kemarin Bu Rahma sebenarnya merencanakan untuk kelompok juga ya Bu. Dan ternyata individu saja sudah bisa berjalan. Iya, karena di 20 menit sudah ada anak yang maju ke depan untuk menjelaskan jawabannya pun ya sudah bisa. Iya, mungkin gini Bu Rahma, yang jenengan sampaikan siswa secara individu itu sudah bisa, intinya kan kemarin menyampaikan berpikir kritis dan kreatif dalam pembuatan soal. Ada siswa yang maju secara individu tadi. Itu sudah tercapai, tapi mungkin kalau seperti itu pengembangan kelompoknya mungkin untuk karakter kelas TKJ kan kurang. Dan mungkin Bu Rahma punya rencana ke depan untuk membangun ke arah situ bagaimana Bu Rahma? Jadi siswa itu tidak serta-merta secara individu atau komunikasi dengan gurunya saja. Mungkin pengembangan ke antar siswa itu bisa berkembang. Rencana Bu Rahma untuk pembelajaran ke depan bagaimana? Tentu kalau di kelas selama setahun ini belum bisa efektif, berarti outdoor Pak sepertinya. Rencana outdoor kemarin outdoor juga, tapi individu juga. Wawancara setiap orang satu untuk terkait data baju atau data apapun nih Pak. Berarti kedepannya perlu outdoor sepertinya supaya mereka tergantung materi ya Bu ini. Kalau kemarin kan materinya statistika. Kalau kedepannya berarti berikutnya menjadi materi peluang Pak Andi, insya Allah. Berarti dibuat data kelompok sepertinya praktekan uang logam itu di luar kelas berapa kali muncul data itu kan perlu ada benda medianya. Itu sepertinya akan lebih efektif lagi kalau di kelompok. Misalkan jadu yang di kalau individu sama
Ya, kalau gitu nggak bisa. Nggak bisa. Okay. Karena butuh satu benda dilemparkan kan dari mencatat satu kali muncul. Itu sepertinya outdoor juga. Kalau dibuat indoor di kelas mereka sepertinya bosan lagi. Iya. Itu nanti tekniknya tadi Bu Rahma menyampaikan ada apa nih antara perempuan laki-laki itu ya memang karakter siswa sini seperti itu. Nah itu ya tetap dipertahankan laki-laki sendiri, perempuan sendiri atau bagaimana Bu Rahma nanti tekniknya pas waktu kelompok itu? Iya, sepertinya ya tetap seperti itu ya. Karena itu sudah menjadi tertanam. Karena iya, khawatir kalau dijadikan satu malah tidak belakang dengan ini ya. Waduh nanti bagaimana? Udah budaya. Iya Bu Rahma. Jadi di sini banyak sekali pantau yang harus dipertimbangkan. Tidak pada umumnya guru mengajar karena iya. Terus gini Bu Rahma, kemarin menurut Bu Rahma jalan pembelajarannya dari awal sampai akhir, Bu Rahma apakah ada selain mungkin yang jenengan sampaikan tadi atau yang belum Bu Rahma lakukan apa ada kira-kira? Mungkin kalau belum dilakukan itu penilaian di akhir ya Pak. Kemarin durasi waktunya tidak cukup untuk apakah kreativitas anak-anak soalnya tuh bobotnya HOTS atau low gitu. Kalau di matematika kalau HOTS berarti soalnya luar biasa berpikir kritis lah Pak. Dan itu tingkat berpikir kritisnya belum saya cek setingkat apa gitu, C1, C2 atau C berapa soal yang mereka bikin gitu kan. Intinya udah buat soal yang ini tapi nggak saya cek masih karena masih terbatas waktu. Ini pun nanti juga udah ganti materi lagi jadi kayak inginnya Bu Rahma dari siswa ini sudah berkembang untuk jiwa kritisnya untuk C berapa itu mungkin tujuannya untuk apa Bu Rahma? Untuk kedepannya kok harus dikelompokkan seperti itu? Ya berarti nantinya anak ternyata bisa diikutkan olimpiade misalkan Pak, meskipun tingkatan SMK kan berpikir matematis atau berpikir kritisnya mereka pun juga perlu diukur supaya bisa ikut perbandingan lomba-lomba di tingkat berikutnya ataupun nanti berpengaruh ke misalkan PKL gitu kan Pak, ini kan kelas 10 nih, berarti nanti kalau anak ini berpikir kritisnya bagus, otomatis tempat PKL-nya pun harus lebih beda lagi ya dari yang lainnya ya. Perlu disampaikan ke waka-waka kurikulum atau waka untuk pengelompokannya Iya betul Pak. Ya bagus sekali Bu Rahma ini idenya untuk pengembangan ke depannya. Gini Bu Rahma, yang saya amati kemarin Bu Rahma dari awal pembelajaran mengajak anak siswa untuk bernyanyi, kemudian apa nggih? Itu sebenarnya pengennya Bu Rahma seperti apa? Kok diajak bernyanyi? Mungkin itu apakah selalu pembelajaran di kelasnya Bu Rahma diajak bernyanyi seperti itu atau punya niat sendiri untuk kelas kemarin itu? Untuk kelas TKJ baru 2 minggu ini setelah wisuda kemarin Pak. Melihat saya setiap waktu siang, karena kebetulan jamnya pas jam siang, itu mesti nggak ada semangatnya gitu. Tujuannya selain itu ngajak cari anak yang kemarin padus, kebetulan saya kan di kelasnya ya. Jadi tahu ini anak padus, ini bukan. Berarti mereka tuh paling nggak ada basic untuk jadi dirijen. Nanti anak sudah berani kelas itu aja. Oh gitu. Ini salah satu pengembangan sikap ya mungkin. Betul Pak. Kemudian ternyata itu ya untuk niatnya benar untuk pengembangan sikap siswa untuk berani tampil ke depan seperti itu tadi. Kemudian rencana strategi atau aspek pengembangan apa Bu Rahma yang ingin Bu Rahma kembangkan lagi selain itu mungkin yang fokusnya ke sikap mungkin selain dengan cara bernyanyi atau penilaian mungkin Bu Rahma ada ide karena tadi kan kekurangannya belum bisa berkelompok kan Pak. Berarti tujuan pengembangannya mungkin teamworknya mereka, gimana mereka dapat bersosialisasi atau berkomunikasi, membangun kelompok yang solid antar siswa atau menjalin komunikasi menyelesaikan suatu masalah. Itu yang jadi PR ke depan ya. Dari yang sudah Bu Rahma lakukan ini, rencana Bu Rahma kemarin pembelajaran sampai aspek pengembangan sikap, mungkin ada lagi aspek pengembangan mungkin selain sikap atau istilahnya
ilmu Bu Rahma terkait pembelajaran secara pedagogik untuk pengembangan siswa, mungkin dengan membuat media pembelajaran apa atau dengan menggunakan strategi apa, mungkin ada Bu Rahma. Tadi kalau sikap ya, mungkin untuk lebih ke tata cara atau strategi jenengan untuk mengajar itu mungkin ingin dikembangkan lagi apa Bu Rahma? Mungkin kalau metodenya yang bisa saya gunakan pakai project seperti ya. Kalau kemarin itu problem solving-nya, PBL-nya. Kalau di matematika berarti nanti pakainya PJBL-nya, projectnya. Dari metode PJBL itu nanti akhirnya saya akan mencari project apa yang akan mereka selesaikan. Berikutnya seperti tadi kan dulu. Jadi projectnya mereka membuat bener nggak sih peluang dadu itu 1/6, bener nggak sih peluang ini 1/2 dengan cara mereka melakukan banyak percobaan yang didokumentasikan tentunya Pak ya, dibuat laporan sistematika yang bagus gitu. Project ya? Metodenya dengan cara itu supaya mereka nyelesain projectnya itu bareng-bareng berkelompok satu sama lain. Bagus. Ya, bukan digabung sama lain Pak. Memang kalau di matematika memang harus menyesuaikan materi ya Bu Rahma. Apakah ke depan terus melakukan project atau ada lagi Bu Rahma pengembangan kaitannya dengan media mungkin Bu Rahma? Pada waktu pembelajaran mungkin jenengan menggunakan media apa? Kalau kemarin saya lihat jenengan mungkin tidak terlalu menggunakan media ya. Kemarin lebih pengelolaan kelas, kemudian mungkin memanfaatkan sumber belajar dari buku atau LKS. Mungkin media pembelajaran apa yang mungkin itu membuat tertarik atau menambah motivasi siswa untuk belajar, mungkin ada lagi pengembangan terkait itu. Iya, selain untuk pembelajaran matematika. Karena kemarin kebetulan ketika diobservasi jadwalnya terkait di buku ya Pak. Karena sebelumnya kalau saya minta tugas ada proyek wawancara saya cerita ke Pandi kemarin. Berarti yang akan bisa jadi bab berikutnya ketika Pandi menanyakan gini, ada saya punya ide ketika bab peluang. Berarti ini bisa pakai proyek selain pakai benda, pakai media, pakai komputer kan bisa. Ada di matematika kan ada program, saya lupa dulu waktu kuliah ya, jadi saya ingat nih ketika Pak Dewa cerita ya ada program di matematika kalau misalkan berapa dadu yang muncul, nanti berapa peluang kemungkinan-kemungkinannya, ada program kayak gitu. Tapi itu penghitungannya? Jadi bukan melakukan banyak percobaan, tapi di komputer otomatis, berarti media yang bisa saya gunakan bisa pakai komputer, janjian dengan guru yang TKJ atau yang lainnya ketika lab kosong pas nggak jam matematika ada apa enggak gitu. Berarti bisa digunakan media itu seperti apa? Ya sepertinya anak-anak nanti lebih motivasi belajar matematika meningkat karena ada yang baru tidak hanya di kelas saja Bu Rahma. Ya itu bagus dari Bu Rahma ini nanti. Gini Bu Rahma, ini tadi sudah membahas banyak terkait pembelajaran yang Bu Rahma lakukan mulai dari kemarin kemudian sudah saya observasi, kemudian ini tadi juga sudah menyampaikan refleksi dari pasca pembelajarannya. Yang dirasakan Bu Rahma apa Bu Rahma dari proses awal sampai hari ini apa Bu Rahma pembelajaran yang mungkin Bu Rahma dapatkan dari proses observasi, kemudian pasca nih Pak. Terkait supervisi, saya merasakan ada ide baru Pak dari jenengan sampaikan ke saya pertanyaan. Bukan dari saya, dari Bu Rahma sendiri. Iya, saya dari Pak Andi itu akhirnya memancing saya untuk ini bisa nih dipraktekkan, ini bisa nih gitu Pak. Jadi idenya akhirnya saya ada untuk perbaikan pembelajaran itu dari diskusi itu. Kalau misalkan tidak ada seperti ini, saya mungkin pembelajarannya ya udah stagnan begitu aja. Bahkan nggak ada ide ya bisa nih menggunakan kelompokan atau seperti media yang lain begitu Pak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi di sini idenya dari jenengan sendiri. Saya cuma masih pertanyaan. Iya Bu Rahma. Mungkin itu Bu Rahma untuk bincang-bincang ini. Untuk ke depan saya mungkin bisa diizinkan untuk observasi ke kelasnya Bu Rahma yang tadi disampaikan rencananya mau melakukan project sehingga nanti saya juga bisa belajar apa yang bisa saya ambil untuk bisa saya lakukan di pembelajaran saya.
Mungkin itu dulu Brahma untuk proses pasca observasi kelas untuk supervisi akademik ya. Sebenarnya ini bukan supervisi yang nomor seperti biasanya, ini lebih nyantai ngobrol seperti ini. Itu dulu Brahma. Terima kasih atas waktunya. Ini tadi sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol. Untuk kedepannya misalkan ngobrol lagi nggak apa-apa ya. Oke, silakan. Terima kasih Brahma atas waktunya. Saya akhiri untuk kegiatan pasca observasi ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.